Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Baiklah, hari ini kita akan belajar tematik, yaitu materi pembelajaran tentang membuat kalimat tanya dan ciri khusus tumbuhan. Baiklah, yang pertama kita bahas yaitu membuat kalimat tanya. Sebelum kita membuat kalimat tanya, ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama kata tanya dan yang kedua kalimat tanya. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan lain sebagainya. Adapun kata tanya yang digunakan dalam membuat kalimat tanya sebagai berikut, misalnya kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Ada beberapa ciri kata tanya. Yang pertama, kata tanya biasanya terletak pada awal sebuah kalimat tanya. Yang kedua, kata tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Selanjutnya, kata tanya seringkali diikuti atau ditambahkan dengan imbuhan kah, seperti apakah, siapakah, di manakah, kapankah, dan bagaimanakah. Kita akan bahas satu persatu tentang jenis-jenis dan fungsi kata tanya yang telah kita sebutkan di atas tadi. Jenis-jenis kata tanya misalnya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, berikut ini kita akan melihat fungsi dan jenisnya. Yang pertama yaitu kata tanya apa. Kata tanya apa ini digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Contoh kalimat tanya yang menggunakan kata tanya apa, misalnya, apakah makanan kesukaanmu? Nah, mungkin kalimat jawabannya, makanan kesukaan saya adalah bakso. Contoh berikutnya, apa yang kamu lakukan setelah pulang sekolah? Kalimat jawabannya, setelah pulang sekolah, saya tidur siang. Yang kedua, kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nama orang atau pihak yang terlibat dalam suatu hal yang ditanyakan. Contoh kalimat yang menggunakan kata tanya siapa, misalnya, siapakah nama Presiden Indonesia saat ini? Kalimat jawabannya, Presiden Indonesia saat ini adalah Joko Widodo. Yang kedua, siapa saja nama tokoh yang mengusulkan dasar negara Indonesia? Kalimat jawabannya adalah tokoh yang mengusulkan dasar negara Indonesia yaitu Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Dr. Supomo. Selanjutnya, kata tanya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Contoh, di mana alamat rumahmu sekarang? Kalimat jawabannya, alamat rumah saya sekarang ada di Jalan Belimbing RT 13. Selanjutnya, kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contoh kalimat menggunakan kata tanya kapan. Kapan ulang tahunmu dirayakan? Kalimat jawabannya, ulang tahun saya dirayakan setiap
tanggal 10 Agustus. Selanjutnya, kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Contoh kalimat tanyanya, mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Selanjutnya, kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Contoh kalimat tanya menggunakan bagaimana. Bagaimana cara menghilangkan noda pakaian? Kalimat jawabannya, cara menghilangkan noda pakaian, cuci dengan rinso misalnya. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membuat kalimat tanya. Namun sebelumnya di sini Ibu akan membacakan sebuah teks bacaan yang mana nanti dari teks bacaan ini kita akan membuat kalimat tanya tersebut. Peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marskal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu, tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di negara Indonesia. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Nah, sekarang simak baik-baik bagaimana cara membuat kalimat tanya berdasarkan sebuah teks bacaan. Sebelumnya, yang harus kita ingat dalam membuat kalimat tanya yaitu, pertama, dalam membuat kalimat tanya harus diawali dengan kata tanya. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, ada beberapa kata tanya yang biasa digunakan dalam membuat kalimat tanya, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kedua, dalam membuat kalimat tanya, diakhiri dengan tanda tanya. Berikut kalimat tanya yang telah Ibu buat berdasarkan bacaan di atas tadi. Ibu awali dengan kata tanya apa. Kalimatnya adalah, apa yang memicu perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda? Nah, di sini pada bacaan di atas tadi terdapat jawabannya, yaitu pada paragraf ketiga di akhir kalimat. Yang memicu perbedaan pendapat yaitu adanya pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia. Selanjutnya, kata tanya mengapa. Mengapa golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang? Ini juga ada di jawabannya, ada di paragraf ketiga, yaitu di kalimat terakhir. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing.
Selanjutnya, kata tanya siapa. Di sini ibu membuat siapa nama Panglima Besar Jepang di Asia Tenggara. Kembali kita lihat teks bacaan. Nama Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara adalah Marsekal Terauchi. Selanjutnya, ibu gunakan kata tanya bagaimana. Kalimat tanyanya adalah bagaimana cara Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia? Kalimat jawabannya adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Selanjutnya, kata tanya kapan. Di sini ibu membuat kalimat kapan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta bertemu dengan Marsekal Terauchi. Maka kalimat jawabannya terdapat pada paragraf pertama di baris pertama, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta bertemu Marsekal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945. Yang terakhir ibu menggunakan kata tanya di mana. Di mana tempat pertemuan pemerintah Indonesia dengan Panglima Besar Jepang? Kalimat jawabannya terdapat pada paragraf pertama, yaitu di Dalat Saigon. Itu tadi cara membuat kalimat tanya berdasarkan teks bacaan. Yang perlu diingat adalah kalimat tanya harus diawali dengan kata tanya, yaitu apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Apabila kita membuat kalimat tanya berdasarkan bacaan, usahakan di dalam pertanyaan kita itu memiliki kalimat jawaban pada teks bacaan. Nah, itu tadi penjelasan ibu tentang cara membuat kalimat tanya. Yang perlu kalian ingat adalah ciri dalam membuat kalimat tanya, yaitu yang pertama harus diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Selanjutnya, kita membahas materi tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan itu disebut adaptasi. Sebagai makhluk hidup, tumbuhan juga harus mampu beradaptasi agar dapat bertahan hidup di lingkungan. Ada tumbuhan yang hidup di air, tempat lembab, tempat kering, maupun di tempat yang kadar garamnya tinggi. Oleh karena itu, cara penyesuaian diri yang dimiliki tumbuhan berbeda-beda disesuaikan dengan tempat hidupnya. Kali ini ada beberapa jenis tumbuhan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah tumbuhan hidrofit, kedua tumbuhan hygrofit, tiga tumbuhan xeropit, tumbuhan insektivora, dan tumbuhan parasit. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Apa itu tumbuhan hidrofit? Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air. Contohnya adalah teratai, eceng gondok, dan kangkung. Namun masih banyak lagi yang lainnya tumbuhan yang dapat hidup di air. Yang kedua yaitu tumbuhan hygrofit. Tumbuhan hygrofit adalah tumbuhan yang mampu hidup di daerah lembab. Contohnya adalah tumbuhan keladi, tumbuhan pakis, lumut, dan sebagainya. Selanjutnya, tumbuhan xeropit. Tumbuhan xeropit adalah tumbuhan yang mampu hidup di daerah kering. Contohnya tumbuhan kaktus dan tumbuhan lidah buaya. Yang keempat, tumbuhan insektivora. Tumbuhan insektivora adalah tumbuhan pemakan serangga.
Contohnya kantong semar dan Venus. Yang kelima, tumbuhan parasit. Tumbuhan parasit adalah tumbuhan yang cara hidupnya menumpang dan mengambil sari makanan tumbuhan lain atau tumbuhan inangnya. Contoh tumbuhan parasit adalah benalu, tali putri, dan bunga bangkai, bunga Rafflesia. Nah, dari beberapa jenis tumbuhan tadi, kita akan bahas ciri-ciri khusus pada tumbuhan yang telah kita sebutkan di atas tadi. Yang pertama yaitu tumbuhan hidrofit. Salah satunya adalah tumbuhan teratai. Apa ciri khusus dari teratai? Nah, di sini terdapat 3 ciri khusus teratai, yaitu yang pertama, memiliki daun lebar dan tipis. Daun lebar dan tipis pada bunga teratai berfungsi untuk mempercepat penguapan. Yang kedua, memiliki batang berongga. Batang berongga pada bunga teratai ini untuk menyalurkan oksigen dari daun hingga akar. Yang ketiga, memiliki akar yang panjang. Akar panjang pada bunga teratai berfungsi untuk menjaga letak tumbuhan agar tidak mudah terbawa arus air. Kemudian yang kedua yaitu tumbuhan yang tahan hidup di daerah kering, contohnya kaktus. Kaktus memiliki ciri khusus, yaitu yang pertama memiliki daun menyerupai duri. Nah, fungsi dari daun menyerupai duri ini bagi kaktus adalah agar memperkecil penguapan. Yang kedua, memiliki batang berlapis lilin. Fungsinya, batang berlapis lilin ini berfungsi untuk menyimpan cadangan air di dalam tubuh kaktus. Yang ketiga, memiliki akar yang panjang. Akar yang panjang pada kaktus berfungsi untuk mencari sumber air. Selanjutnya, ciri khusus kantong semar dan Venus. Kantong semar dan Venus merupakan tumbuhan pemakan serangga. Ciri khusus kantong semar yaitu memiliki daun menyerupai kantong. Bagian dalam kantong semar ini mengandung enzim pencernaan yang berguna untuk mencerna serangga. Nah, kantong semar menjebak serangga agar masuk ke dalam kantong. Awalnya tumbuhan mengeluarkan aroma yang mampu mengikat serangga yang lewat, sehingga serangga akan mendekati dinding kantong dan akhirnya terpeleset ke dalam kantong tersebut. Yang kedua yaitu ciri Venus. Venus memiliki ciri yaitu daun menyerupai engsel dan memiliki rambut sensor. Daun tumbuhan Venus membuka, serangga hinggap di dalam daun dan menyentuh rambut-rambut sensori tersebut sehingga tumbuhan merespon adanya serangga yang hinggap. Dengan cepat daun akan menutup sehingga serangga tidak dapat lolos dari daun tersebut. Nah, daun Venus ini akan mengeluarkan enzim pencernaan dan mencerna serangga, lalu nutrisi dari serangga yang hinggap pada tumbuhan Venus dan kantong semar diserap. Selanjutnya, ciri tumbuhan Rafflesia dan bunga bangkai. Rafflesia dan bunga bangkai memiliki ciri khusus yaitu sama-sama mengeluarkan bau tidak sedap. Bau tidak sedap di sini berfungsi untuk menarik lalat atau serangga agar dapat membantu proses penyerbukan. Berikutnya kita akan membahas
Dari beberapa ciri tadi, itu merupakan cara tumbuhan melindungi dirinya, yaitu selanjutnya kita akan membahas tentang cara tumbuhan melindungi diri. Cara tumbuhan melindungi diri itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama dengan menggunakan duri, menggunakan getah, menggunakan racun, lalu kaktus, dan salak. Yang kedua, apa saja tumbuhan yang melindungi diri dengan menggunakan bulu atau rambut halus, yaitu bambu. Yang ketiga, tumbuhan yang melindungi diri dengan menggunakan getah yaitu nangka, pepaya, dan karet. Yang keempat, tumbuhan yang melindungi diri dengan menggunakan racun yaitu pohon jarak dan tumbuhan gadung. Selanjutnya, tumbuhan yang melindungi diri dengan cangkang keras contohnya seperti kelapa, kelapa sawit. Yang keenam, tumbuhan yang melindungi diri dengan menggunakan rasa contohnya adalah belimbing wuluh, yaitu mengeluarkan rasa asam. Yang terakhir yaitu tumbuhan yang melindungi diri dengan aroma, itu seperti bunga bangkai atau bunga Rafflesia. Sekian penjelasan Ibu tentang cara membuat kalimat tanya dan ciri khusus tumbuhan. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.